Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus bersyukur dan bersabar. Kali ini kita akan bahas terkait dengan strategi kepuasan pelanggan, lebih spesifik kepada strateginya. Strategi kepuasan pelanggan terdiri dari beberapa strategi yang nantinya akan kami jelaskan. Sebelumnya mungkin kita ingat bahwa strategi itu terdiri dari beberapa sub-strategi, tapi dalam hal ini kita bisa melihat ada dua jenis model strategi yang kita hadapi untuk strategi kepuasan pelanggan ini. Kalau kita lihat yang paling atas adalah bisnis strategi. Dalam bisnis strategi ini bisa menentukan dua alternatif atau dua-duanya bisa kita laksanakan. Offense new customer, mempertahankan, offense ini menyerang untuk mendapatkan konsumen baru, sedangkan defense adalah dia mempertahankan konsumen yang ada saat ini. Ya, dia fokus bagaimana meningkatkan atau mempertahankan agar supaya kepuasan pelanggan tetap terjaga. Ya, defense dengan mempertahankan present customer, dan offense dengan mencoba mencari konsumer baru dengan menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan para pesaing. Kalau kita lihat dari offense-nya, yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan pasar, ya, increase market, dan menangkap atau mencapai market share. Ya. Dalam hal ini dia berusaha mencari pasar baru dan berupaya mengembangkan pangsa pasarnya. Ya. Pangsa pasar ini menjadi ukuran berapa prosentase sebuah pasar dilayani oleh produk atau jasa kita. Sedangkan di defense atau present customer dia fokus untuk mempertahankannya. Dengan cara apa? Biasanya dia akan membangun sebuah switching barrier, ya, membangun pertahanan penghalang agar supaya konsumennya tidak beralih kepada produsen atau penyedia jasa yang lain. Dengan cara apa? Nanti bisa menggunakan membership, ya, memberikan kelebihan kepada konsumen atau pelanggan yang ada saat ini, sehingga mereka enggan untuk beralih atau memilih produsen atau jasa yang lain. Dan yang kedua adalah increase customer satisfaction, meningkatkan tingkat kepuasan, ya, konsumen yang ada saat ini, ya. Jadi build switching barrier, increase customer satisfaction adalah strategi yang digunakan untuk mempertahankan konsumen yang ada saat ini, ya. Oke, kita bahas detail terkait strategi kepuasan pelanggan yang lebih spesifik. Apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau pemasar nantinya lebih spesifik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini yang pertama ada strategi relationship marketing. Apa sih strategi relationship marketing itu? Strategi relationship marketing merupakan strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual yang berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai, ya. Tapi kemitraan ini sengaja dijalin dengan pelanggan secara terus-menerus, pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan tersebut, ya. Jadi dengan menjalin hubungan baik
antara penyedia jasa maupun produk dengan konsumennya, sehingga terjalin hubungan yang cukup baik dan harapannya timbullah kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Ya. Biasanya perusahaan jasa atau perusahaan manufacturer itu menerapkan strategi relationship marketing ini dengan menggunakan customer database. Dalam hal ini dia akan mengumpulkan database terkait dengan pelanggannya. Ya. Tidak hanya dalam bentuk jumlah, tetapi dia akan menganalisis database customer-nya, melihat preferensi kesukaannya apa. Yang paling banyak memang jatuh atau dalam hal ini tanggal bulan apa dia berulang tahun, sehingga mereka akan memberikan kado khusus spesial, ucapan at least paling tidak bahwa kepedulian produsen atau penyedia jasa terhadap yang bersangkutan. Jadi terlihat relationship atau hubungan yang baik ya, dan itu menjadi salah satu teknik yang dilakukan oleh banyak perusahaan jasa agar supaya dapat memuaskan dan menciptakan loyalitas pelanggan ya. Oke, berikutnya adalah strategi superior customer service. Strategi superior customer service ini yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Memang hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha effort yang tinggi untuk tercipta suatu pelayanan yang superior. Jadi komitmen perusahaan terhadap customer service superior, excellent customer service atau excellent service. Ini pelayanan prima dan sebagainya itu adalah salah satu contoh bentuk strategi superior customer service ini. Jadi memang butuh dana yang cukup besar dan komitmen semua unsur, dalam hal ini atasan hingga bawahan, untuk menciptakan bahwa konsumen adalah yang nomor satu, kita harus melayani semaksimal mungkin. Ya, contoh yang lain mungkin distributor komputer memberikan pelayanan konsultasi gratis seputar permasalahan komputer. Nah, itu adalah salah satu tambahan ya dibandingkan perusahaan pesaing yang tidak memberikan pelayanan konsumen yang lebih ya. Ini salah satu upaya yang lain, dan mungkin banyak perusahaan jasa bersaing dengan menambahkan servis-servis tambahan, pelayanan-pelayanan tambahan tersebut untuk memenangkan hati pelanggannya sehingga puas ya, sehingga tidak bisa harapannya tidak akan beralih ke penyedia jasa atau penyedia produk yang lain ya. Oke, berikutnya adalah strategi unconditional strategy atau strategi unconditional guarantee ya. Kita sebutnya juga ada istilah yang lain adalah extraordinary guarantee, garansi yang luar biasa ya. Strategi ini berintikan bahwa komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akhirnya akan menjadi sumber dinamisme menyempurnakan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Ini unconditional strategy, unconditional guarantee atau extraordinary guarantee is the same ya, sama. Then garansi ini dapat diberikan dalam dua bentuk. Nah, ini kita melihatnya ada dua bentuk garansi, internal dan eksternal. Yang dimaksud garansi internal ini di antara departemen yang ada di perusahaan saling mendukung, menggaransi bahwa pekerjaan yang ada di dalam departemen atau perusahaan itu sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan atau menjadi komitmen bersama. Bahwa contohnya
pihak divisi transportasi produk gitu ya, bahwa akan mengirimkan dalam waktu yang cepat atau tepat waktu lah gitu ya. Tetapi pada suatu saat dia tidak melaksanakan komitmen tersebut, itu akan berdampak terhadap strategi unconditional ini. Karena kenapa ini butuh komitmen seluruh unsur perusahaan. Ya, di dalam internal kita harus menggaransi proses internal, proses produksi di dalam internal masing-masing bagian, mungkin bagian divisi raw material, penerimaan dan sebagainya itu harus bekerja sama untuk menggaransi bahwa harus cepat melaksanakan atau melakukan aktivitas produksi maupun distribusi produk maupun jasanya ya. Atau yang lain di jasa, katakanlah di laptop atau komputer industri atau perusahaan komputer itu ada bagian divisi service atau perbaikan gitu ya. Nah, jadi pada saat mereka memperbaiki, nah ini nanti juga terkait dengan garansi eksternal ya. Bagian marketing atau divisi pemasaran menyampaikan kepada eksternalnya, konsumen yang memperbaiki produknya, katakanlah berjanji 3 hari gitu akan selesai bisa diambil, tetapi pada saat garansi internal tidak berjalan, ya divisi servisnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, nah itu akan berpengaruh terhadap garansi eksternal. Kalau garansi eksternal ini kan lebih kepada jaminan yang dibuat oleh perusahaan kepada para pelanggan eksternalnya. Ini janjinya, ya janji akan baik, akan kembali baik produknya atau jasanya dalam waktu 3 hari, ya itu harus memang disanggupi, ya. Dan hal yang lain berikutnya adalah empati ya. Sorry. Ini strategi berikutnya adalah penanganan keluhan yang efisien ya. Strategi penanganan keluhan yang efisien ini terkait dengan penanganan keluhan ya. Seringkali dan pasti kita akan mendapatkan keluhan atau komplain dari pelanggan ya atau konsumen kita. Bagaimana penanganan keluhan memberikan peluang untuk merubah seseorang pelanggan yang tidak puas tadi menjadi pelanggan produk perusahaan atau jasa kita yang puas, bahkan nantinya menjadi loyal ya. Jadi ini strategi penanganan keluhan ya. Kita lebih bicara bagaimana menangani keluhan yang efisien itu. Itu lebih fokus pada paling tidak ada 4 aspek penting yang perlu kita lakukan saat penanganan keluhan, yaitu yang pertama adalah empati terhadap pelanggan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah empati. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan tersebut. Dan yang keempat, kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Memberikan saluran kontak, ya, hotline dan sebagainya yang mudah dihubungi oleh pelanggan. Ya. Yang suatu saat pada mereka komplain, tidak kesulitan mencari saluran mana yang akan dia hubungi untuk komplainnya. Jangan sampai dia akan komplain ke pihak yang lain, ya, party yang kemarin kita jelaskan. Jadi harapannya memang pelanggan yang tidak puas itu sebaiknya menyampaikan kepada kita pemilik produk atau jasa untuk berusaha memperbaikinya ya. Dan tidak sedikit orang yang berhasil komplain akan menjadi
konsumen loyalnya, ya, karena dia merasa sudah dihargai waktu usaha upaya untuk menyampaikan ketidakpuasannya dan berakhir dalam bentuk dia puas atas komplainnya karena direspon dengan baik, ya. Kalau kita kembali yang pertama empati, kita harus empati yang jika ada orang komplain awal kita harus empati, nggak boleh kita tidak peduli, don't care gitu ya. Nah, itu orang akan semakin marah, atau konsumen atau pelanggan yang komplain akan merasa tidak dihargai dan dia akan lebih marah lagi. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Kecepatan inilah yang juga merupakan hal penting dalam penanganan keluhan. Kalau kita tidak cepat segera menyelesaikan, konsumen yang komplain akan kecewa dan mungkin tidak akan rela menunggu lama-lama dari penanganan keluhan. Jadi harus empati, kecepatan dalam penanganan keluhan. Ya. Yang ketiga adalah kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan. Keadilan dalam hal ini win-win solution, ya. Dalam hal ini harus fair, ya. Tidak dirugikan konsumen tersebut dan sebaliknya perusahaan atau penyedia jasa juga tidak dirugikan, sama-sama menang, win-win solution. Solusinya harus benar-benar sesuai dengan harapan bersama perusahaan dan konsumen tersebut, ya. Kalau tidak wajar, mungkin bisa jadi konsumen merasa, ini tidak fair nih, saya merasa rugi karena saya harus menanggung yang cukup besar resiko atau kerugiannya, kerugian finansial dan waktu ya terutama. Nah, itu mungkin bisa menjadi. Sehingga kita perlu menyampaikan, menyelesaikan permasalahan komplain tersebut dengan win-win solution, ya, 50-50. Harapannya demikian, sehingga mereka akan menjadi kembali percaya dengan produk maupun jasa kita dan lebih senang, ya, dalam hal ini dia akan puas. Dan yang terakhir, yang keempat, aspek dalam penanganan keluhan yaitu kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai pada saat komplain mereka akan sulit menghubungi, ya, sehingga perlu kita sediakan saluran yang memang siap selalu menerima keluhan tersebut. Jangan sampai malah tidak ada gitu, ya, dia akan komplain ke tempat lain, ke orang lain, third party, ke saudara-saudaranya itu, ya, voice response, ya. Jadi itu yang bermasalah sebenarnya, ya. Sehingga kita harus sediakan saluran dan sediakan mungkin orang yang memang khusus menangani keluhan tersebut. Sehingga di perusahaan jasa itu ada customer service, ya, pelayanan pelanggan, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan permasalahan jika ada komplain yang ada di konsumennya atau pelanggannya. Kemudahan menghubungi. Oke. Berikutnya adalah strategi peningkatan kinerja perusahaan. Ya, salah satu strategi kepuasan pelanggan, bagaimana kita meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini adalah berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan edukasi, pendidikan, dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship-nya, dan public relation kepada pihak manajemen dan karyawan. Jadi dalam hal ini lebih upaya besar yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan pengembangan, empowerment lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan tugasnya, ya. Jadi ini fokus internal ke internal perusahaan, anggota SDM resource yang ada di dalam, agar supaya dapat meningkatkan kinerja pelayanannya, ya, yang akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Jika punya customer service front online yang
dalam hal ini dia handal dalam menangani semua permasalahan, itu akan lebih mudah menyelesaikan komplain yang ada di konsumen, ya. Jadi bagaimana caranya? Ini lebih fokus ke internal. Bagaimana peningkatan kinerja perusahaan, harapannya berdampak pada kepuasan konsumen. Empowerment yang lebih besar kepada para karyawan dan manajemen di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, ya. Dan yang terakhir ini terkait dengan quality function deployment. Apa sih quality function deployment? Ini suatu praktek yang dulu diawali di Jepang, ya, perusahaan Mitsubishi kalau nggak salah, dan Toyota, ya, ini dikembangkan untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi berusaha menerjemahkan kebutuhan pelanggan, ya, atribut-atribut penting yang dianggap oleh pelanggan itu diterjemahkan ke dalam sebuah produk yang akan diciptakan, sebuah produk yang akan dibuat, sehingga match apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen dengan produk yang akan kita tawarkan, ya. Ini modelnya berbentuk rumah, ya, house of quality. Dari house of quality ini dijabarkan bagaimana mendesain sebuah produk, ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut bahwa terkait quality function deployment ini lebih fokus merancang proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dalam hal ini keinginan, ya. Pelanggan menginginkan produk yang seperti apa, diterjemahkan oleh perusahaan, atau tidak hanya produk atau produk maupun jasa, ya. Sehingga dari atribut-atribut penting, atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen, kualitasnya seperti apa, kita atau perusahaan berusaha menerjemahkan dalam sebuah produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen target market yang menjadi basis analisis atau penelitian dalam quality function deployment. Oke. Oh, ternyata ada di sini, ya. Sudah saya jelaskan nih tadi. 4 aspek penanganan keluhan, empati, kecepatan dalam penanganan keluhan, kewajaran, sudah saya kira. Oke, saya kira itu dari saya terkait dengan strategi kepuasan pelanggan, apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan, dan berharap harapannya pelanggan nantinya menjadi loyal. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar, ya.